Orang yang bisa menaklukkan seorang wanita. Iya. Kakang ente. Tapi tetap saja kita sebagai manusia tidak ada yang sempurna gitu ya mas. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Para penonton saya ini kebanyakan teman-teman saya. Tapi nanti saya sharekan ke Facebook. Mungkin barangkali ada teman yang belum kenal tapi bisa lihat video saya. Malam ini saya akan mengobrol, berbincang-bincang sama yang menurut saya ini pakar daripada seorang yang bisa menaklukkan seorang wanita. Iya. Padahal kalau kita lihat dari segi tampang, menurut saya dia pas-pasan dan juga nggak terlalu kaya. Tetapi kalau kita lihat dari rekam jejak beliau ini dulu, katanya itu bisa menaklukkan perempuan yang katanya itu dalam 1 bulan bisa mencapai 4 orang. Tapi beliau orang baik, beliau tidak pernah menghancurkan kehormatan perempuan ya Kang ya. Ya. Tapi mungkin banyak sesuatu yang perlu kita pelajari dari sini karena ini berhubungan dengan percintaan, mental kita juga. Karena saya pernah dengar karena kan saya dari kecil itu aktifnya itu bekerja, jarang sekali berinteraksi dengan perempuan. Dan katanya karena saya dari kecil suka bisnis, suka kerja, akhirnya pikiran saya hanya bisnis. Tetapi saya mendapatkan ujangan dari orang tua saya, guru saya juga, namanya rezeki itu bukan cuma bisnis, pasangan juga rezeki. Nah, makanya hari ini semoga ini bermanfaat juga untuk Anda. Makanya saya hari ini ingin belajar banyak nih di kakak saya bagaimana menaklukkan seorang wanita. Karena progres tahun depan memang terus terang saja saya akan menciptakan pengalaman baru saya, keluar dari zona baru saya untuk mendapatkan seorang pasangan. Ya, sebelumnya kita kenalan dulu dong sama kakak saya. Boleh kenalan Kang, namanya siapa? Nama saya Mulyono. Umurnya 30 pira Len? 35. Umurnya 35. Beliau ini suami dari mbak saya. Kalau kita lihat kan mbak saya itu menurut saya cukup cantik, tetapi kok bisa takluk kepada kakak saya. Padahal waktu itu kakak saya belum punya pekerjaan, tampang pas-pasan, dan pada saat itu mbak saya juga banyak sekali mas yang mencoba mendekati, bahkan sampai selangkah lagi menuju lamaran sama cowok lain. Kenapa kok bisa sampean menaklukkan mbak saya, padahal waktu itu sampean itu masih belum punya pekerjaan tetap, terus juga wajah, mohon maaf ini mas, ini saya harus terus terang ini, wajah pas-pasan itu bisa ngasih pendapatnya enggak? Mungkin ini akan menjadi pelajaran untuk kita yang masih sendiri ya, yang masih belum punya pekerjaan tetap, kita merasa bahwa wajah kita juga masih pas-pasan. Apakah yang kita perlu pelajari mas dari kita yang masih single untuk mendapatkan seorang pasangan? Apakah itu dari mental atau apa? Terserah, boleh kasih pendapat. Oke.
awalnya aja wis bisa menaklukkan seorang mbak saya itu seperti apa? Ya naklukannya ya siji pertama PD, percaya diri. Oke. Terus komunikasinya, cara ngomongnya kayak penyampaiannya enak. Jadi saya itu mendekati dia, terus ana respon, terus aku ngobrol ben nyaman nang bojone yo, nang kakangnya ente. Ben ngobrolnya kayak gawe nyaman, terus meyakinkan ya. Ya kayak kue. Jadi bu ganteng, bu ora duit kayak sementing bandel. Intinya kayak anak mentale bandel ngadepi apaan joge ya. Kudune kayak kue, bos. Tadi yang pertama percaya diri. Ya, berarti ketika kita menentukan target, misalkan ada orang yang sedang kita target, pertama yang harus kita lakukan adalah percaya diri. Kita berani mendekati gitu, Mas. Kita harus berani mendekati. Terus tadi yang kedua apa? Komunikasi. Berarti kita harus belajar berkomunikasi dengan baik. Terus ketiganya tadi apa? Nyaman. Membikin dia merasa nyaman. Jadi seperti itu. Tambah maning karo omongannya kudu meyakinkan. Karena perempuan juga butuh kepastian gitu. Pastian. Ini pelajaran yang cukup ya. Karena terus terang saja saya memang jarang sekali berinteraksi dengan perempuan, makanya saya perlu belajar nih dari suhunya langsung. Barangkali Anda yang bisa ngasih pendapat silahkan komentar. Barangkali ada sesuatu yang ingin Anda sampaikan, karena ini juga menurut saya, karena banyak sekali, saya yakin banyak sekali Anda para pemuda-pemuda yang umurnya sudah 25 tahun ke atas masih merasa galau karena belum menemukan pasangan. Jadi tadi ada satu tips-tips yang bisa kita praktekkan. Tadi ada kita belajar berani, itu hubungannya dengan mental ya, Mas. Mental. Itu hubungannya dengan mental, berarti kita harus membiasakan diri untuk berani keluar, berani berinteraksi, berani menyampaikan sesuatu kayak gitu tadi ya, Mas ya. Tadi kata suhunya, kalau saya memang ini saya lagi teori, prakteknya belum tentu bisa. Tadi yang pertama adalah berani, terus komunikasi yang bagus, membuat dia merasa nyaman, terus yang terakhir meyakinkan. Ya, Mas, saya mau tanya lagi. Saya cowok, Mas. Saya cowok. Terus ketika saya memandang perempuan, saya itu yang pertama kali saya dipandang itu fisik, Mas. Fisik. Nanti saya bertanya, fisik. Apakah itu sesuatu yang buruk atau gimana sih? Kan katanya kalau kita jatuh cinta sama seorang itu jangan melihat dari fisik, tapi dari hatinya. Tapi kan saya nggak tahu dia perempuan baik atau tidak. Yang saya tahu kan ketika saya memandang, wah dia cantik, itu bagaimana? Apakah itu sesuatu yang buruk atau umum sebagai seorang pria, Mas? Ya dang wong lanang deleng wong wadon akeh nang fisik, terutama nomor siji neke muka. Terus berarti kan melune fisik kok ya. Masalah ndeleng ati ora bisa dideleng kok. Yo ya, Bos. Ati ki ora bisa dideleng. Itu umum ya. Melune umum,
cara ndeleng fisik ya ora salah. Wong pada kodratnya kayak cinta itu datang dari mata jatuh ke hati. Jadi mengetahui isi hati kayak harus dengan mata komunikasi terus tembe ketemu atine. Orang bisa sekal-sekal weru atine orang bisa. Anak alure matane ya ndeleng ya berarti ndeleng wong wadon ki nang fisike. Mau tembe ngerti jero-jeroane adang wis sering ketemu, sering komunikasi ya baru ngerti nang atine. Pun kue ya ora kosi. Ora langsung 100% ngerti atine. Ngertine kok adang bojo kosi mujur ngalor ngidul, Bos. Kosi bojo pun urung bisa ngerti atine. Si anak sing ditutup-tutupi. Kowe nang wong wadon. Wong wadon nih kayak wong lanang ya pada bae, ora 100% wong wadon ki ngerti atine wong lanang. Kayak kowe. Kurang lebihnya kayak gitulah. Jadi kalau misalkan kita jatuh cinta, kita tertarik, yang pertama lihat kita dari fisiknya itu umum ya. Masih dikategorikan umum. Tapi saya pernah mendengar, Mas, ketika ada seorang penceramah mengatakan bahwa kalau misalkan kita jatuh cinta, kemudian kita katanya kurang tinggi, nanti nggak mau, kurang putih, nanti nggak mau, terus kurang di fisik nggak mau, itu katanya itu sejelek-jeleknya lelaki itu yang hanya memandang itu dari segi fisik. Itu gimana, Mas? Apakah itu salah atau gimana? Karena lumrah, karena saya jujur, saya kalau fisik itu memang sangat termasuk dalam kriteria saya. Apakah itu sesuatu yang salah atau bagaimana? Ya ora salah. Wong mereki jawadon ya. Wong lanang ke seneng wong wadon ya umumnya ya kayak lho fisiknya umum. Awak bodine keprimen, terus cara kasare neng kulit. Kadang akeh wong milih ya sing kulite putih, sing mulus ya. Kayak mirip barangnya kudune sing apik kok. Pertama. Tapi kadang barang mati, kadang barang urip kan pirang-pirang nemen anak kudu milih fisik, terus milih sifatnya kayak nyenengi apa keprimen ya kuwe. Ya intine ke loro bojo sing ayu ya makani, ora ayu ya makani. Mu adang ayu ya kudune adangan ayu menurut nyong ke bonus. Kuwi adang wis rumah tangganen. Intina adang rumah tangganen wong wadone nurut ya kowe nggawe seneng, Bos. Nggawe bunga. Akhirnya tercipta keluarga yang sakinah wa mawaddah warahmah. Ya kuwe. Tapi tetap saja kita sebagai manusia tidak ada yang sempurna gitu ya, Mas? Iya. Tidak ada yang sempurna. Yang sempurna itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perbincangan yang sangat membosankan ya. Tapi ya nggak apa-apa lah. Saya yakin banyak dari kalian semuanya yang galau atau apa yang masih sendiri dan ingin menemukan pasangan. Tadi saya dapat pelajaran yang berharga bahwa kita harus berani keluar, berani bertempur, berani pede
melatih mental, belajar berkomunikasi dengan baik, belajar membuat orang itu nyaman, dan yang terakhir berani untuk meyakinkan. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk Anda semua. Walaupun tadi saya berbicara bahasa Indonesia tapi jawabannya bahasa Jawa, nggak apa-apa. Thanks yang sudah menonton. Nanti kita berbincang-bincang lagi prosesnya nanti seperti apa ke depannya. Dan saya ke depannya akan membuat podcast, membuat konten tentang percintaan itu agar kita belajar dari pengalaman. Saya akhiri, terima kasih Akang Smul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.